Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai looping ya di dalam C++. Kita hapus dulu yang bawah mungkin ya. Jadi kalau misalkan di C++ sendiri itu ya seperti yang bahasa pemrograman lain, ada namanya while loop, do while, dan juga for loop. Kalau while loop itu berarti kita pakai while, kemudian dalam kurung yang biasa ya, yang round, kemudian kondisinya itu apa ya, logicalnya. Selama masih true, maka akan di repeat terus. Nah ini di sini kita pakai kurung kurawal untuk memberikan code yang akan kita jalankan ya di dalamnya. Contohnya ini, integer i sama dengan 1. Jadi printing number from 1 to 5 ya, to 5 using while loop. Nah, selama kondisinya i-nya masih kurang dari 5, maka dia akan ngeprint i terus. Nah, sebenarnya ini kayak gini ya, cout i. Jadi pertama dimulai dari i-nya kan 1, kemudian di print 1, kemudian di print 2, 3, 4 gitu. Nah, ini gunanya untuk increment. Jadi i++ itu kayak misalkan i-nya tadi 1 menjadi sekarang selanjutnya 2, selanjutnya 3, selanjutnya 4. Andai kan ini dihapus, nanti akan selamanya 1 karena i-nya ini tidak akan nambah gitu ya. Kayak gitu. Jadi di sini harus plusnya 2 untuk increment di sini. Untuk avoid infinite loop tadi. Kalau nggak ada ini nanti akan ngeprint 1 terus sampai laptopnya nanti mungkin akan panas ya dan mungkin akan ngehang ya. Kemudian ini contoh yang lain, ada misalkan sumnya, penjumlahannya dari 5 bilangan natural. Pertama itu bilangan natural kan 1, kemudian nanti 2, 3, 4, 5. Nah ini sumnya masih 0, kemudian di plus sama dengan ini kan kalau kalian sudah nonton tentang assignment operator harusnya paham ya. Jadi sum plus sama dengan n, nambah terus jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 karena ini ada sama dengannya jadi tambah 5 gitu. Oke mungkin coba kita run. Kita lihat outputnya. Ini ya printing 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini untuk menjumlahkan kelima bilangan ini kayak gitu. Terus bedanya apa dengan dual? Kalau dual itu dia dilakukan dulu baru di kondisi diloopkan gitu. Jadi kalau yang tadi dicek dulu kondisinya terpenuhi atau enggak, kemudian baru di execute ya, dikerjakan gitu. Kalau ini enggak, kerjakan dulu sekali baru di looping gitu ya. Artinya kayak ya udahlah kita pakai apa namanya? Testing dulu ya. Sekali kita coba dulu. Kalau misalkan oke, nanti dilanjut kayak gitulah konsepnya. Contohnya di sini. Ya kayak tadi ya printing number dari 1 sampai 5, tapi nggak usah dicek dulu apakah i-nya itu kurang dari sama dengan 5. Udah tugasnya di print aja dulu gitu. Jadi di print dulu 1 gitu ya. Kemudian baru ditambah. Nah, baru dicek. Ngeceknya itu baru ke yang indeks kedua gitu. Indeks pertama nggak dicek, langsung di execute aja gitu. Tapi di sini kasusnya hasilnya sama ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Yang ini juga sama. Jadi ini 0 ditambahkan 1 dulu, nggak peduli n-nya itu kurang dari atau sama dengan berapa gitu ya. Jadi yang penting dieksekusi dulu, kemudian habis itu di looping sampai 5 kali gitu ya. Ya bedanya hanya di gini, jadi penulisannya kalian langsung do-nya itu kurung kurawal atau keriting, kemudian kondisi logicalnya itu di dalam kurung yang lingkaran ini ya. Nah kayak gitu. Sama sih sebenarnya kalau misalkan di sini while loop. Jadi yang kondisinya itu di kurung yang lingkaran kayak gini ya, kurung biasa, dan ini itu sebenarnya do-nya itu yang dilakukan itu apa, itu di dalam kurung kurawal atau kurung keriting. Oke coba kita run. Outputnya harusnya sama ya. Ya hasilnya sama. Nah sekarang for loop. Nah kalau for loop ini agak beda ya, karena for loop itu harus mendefinisikan mau sampai berapa. Kalau ini kan yang penting selama kondisinya true aja ya, baik while atau do while, selama kondisinya true aja dia akan jalan terus. Tapi misalkan do while itu bisa kayak gini, jadi while true, jadi while true, jadi nggak perlu kayak kurang dari sama dengan atau apa, yang penting selama bebas kondisinya itu sembarang apapun, selama dia tuh true nanti dia akan ngeran terus. Ini bisa run forever ya selamanya kalau while true kayak gini, nggak ada di sini kondisi yang dimana bisa mencegah menjadi false ya. Nah sedangkan kalau di for loop itu nggak bisa running selamanya gitu, dia pasti akan punya masa akhir. Nah ini misalkan i-nya sama dengan 1, nah ini masa akhirnya ketika i-nya kurang dari sama dengan 5. Loh tadi kan sama ya, kurang dari sama dengan 5. Iya untuk kasus ini sebagai contoh sama ya,
I-nya di while ini juga dideklarasikan batasnya sampai 5. Tapi sebenarnya while itu nggak harus dikasih kondisi yang numerical kayak gini sampai batasan berapa gitu, bisa aja true gitu, atau misalkan di dalam teks sampai nemu kata-kata apa gitu ya. Jadi kondisinya itu nggak hanya numerical tapi bisa string, bisa array, bisa apapun, bisa bahkan boolean kayak gini ya. Sedangkan untuk for loop itu harus ada kondisi yang misalkan di run 5 kali, di run 7 kali kayak gitu. Jadi yang pertama ini apa ya, indeksnya, kemudian di sini batasannya mau sampai berapa, kemudian di plus plus, karena kalau tidak di plus plus kayak gini nanti akan selamanya angkanya 1 terus kayak gitu. Nah yang ini juga sama, kebetulan startnya dari 1 dan berhenti ketika sudah sampai 5, dan ini di plus plus juga ya. Dan ini ada nested loop ya, jadi sebenarnya while juga bisa di dalam while, do while juga bisa di dalam do while, atau while bisa di dalam for bisa di dalam while, ya bebas kombinasinya. Dan ini contohnya for di dalam for. Jadi kita mau multiplikasi tabel ya, ukurannya 3 kali 3. Jadi ini pertama i-nya berjalan dari 1 sampai 3, kemudian j-nya juga berjalan dari 1 sampai 3. Nanti dikalikan ya 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3 gitu. Nah ini ya, jadi untuk for itu juga ya looping lah. Looping itu ada namanya break. Break itu berhenti. Nah ini contohnya break ketika apa? Misalkan i-nya itu dimulai dari 1, selesainya di 10 gitu, tapi kita mau mencegah sampai 10 ya. Nah jadi ketika sudah sampai 6 ini di break, nanti dia akan ngeprint cuma 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 aja ya, karena kan ini udah di break dulu sebelum di print, jadi cuma 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah tapi ada juga kayak nge-skip. Nah jadi misalkan kita mulai dari 1 sampai 10 tapi kita nggak mau ngeprint angka 5, itu bisa pakai namanya continue ya. Jadi if i sama dengan 5, continue gitu. Jadi hasilnya akan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 tanpa ada 5-nya. Oke, coba kita run. Nah ini ya, yang ini nggak ada 5-nya, dan ini berhenti sampai 5 aja karena tadi 6-nya di break kayak gitu. Nah ini perkalian tadi yang saya bilang 1 kali 1, 1 kali 2, dan seterusnya. Oke, mungkin cukup sekian, nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya.